Bab 936 Penghancuran. Zhao Feng, apakah dimensi kuno ini tidak menekan Anda dengan cara apapun? Zhou Suer sudah sangat curiga, dan setelah pertempuran ini, dia menjadi lebih yakin. Dia telah merasakan intensi jiwa Zhao Feng kembali di Pavilion Seinherb, dan dia merasa itu hampir sama persis sekarang. Itu benar-benar menekan saya, jawab Zhao Feng. Tidak peduli apapun, dimensi makam kekaisaran masih merupakan dimensi kuat yang tertinggal dari zaman kuno. Meskipun Zhao Feng telah menyatu dengan beberapa aura kuno, tidak seperti dia tinggal di alam mimpi kuno. Dia baru saja mendapat perlawanan. Zhao Feng mampu menggunakan sekitar setengah dari kekuatan pertempuran keseluruhannya di makam kekaisaran. Di sisi lain, orang-orang yang baru saja tiba hanya bisa menggunakan 10 kekuatan penuh mereka. Semua orang membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan tempat ini sebelum mereka dapat menggunakan lebih banyak kekuatan pertempuran mereka. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin cepat mereka beradaptasi. Oleh karena itu, untuk jangka waktu tertentu, Zhao Feng pada dasarnya akan tak terkalahkan di makam kekaisaran. Kami telah tiba di Dark Sky Inheritance. Zhao Feng dan Zhou Suer berhenti. Ada pintu masuk bawah tanah tidak jauh dari mereka, dan ada tanda-tanda orang memasuki waktu yang sangat lama. Pemeliharaan drakonik di udara jauh lebih tebal, dan kekuatan hisap naga giok menuju pemeliharaan drakonik menjadi lebih kuat. Dark Sky Inheritance, warisan ini telah ditemukan sejak lama, dan sementara itu hanya warisan peringkat rendah, tidak ada yang pernah berhasil menaklukkannya. Zhao Feng dan Zhou Suer langsung masuk, dan yang terakhir sekarang bisa berjalan di tanah dengan benar. Buah-buahan dan aura kuno yang memancar dari ular berbintik hijau memungkinkan Zhou Suer dengan cepat beradaptasi dengan tekanan sampai tingkat tertentu. Begitu keduanya berjalan di bawah tanah, Zhao Feng tahu bahwa segala sesuatu di sekitar mereka adalah dimensi di antara realitas dan ilusi. Mereka telah memasuki dunia kecil Dewa Suci sebelum mereka mati. Segala sesuatu di depan mereka sesekali menjadi cerah, lalu redup di waktu lain. Zhao Feng dan Zhou Suer telah tiba di dimensi abu-abu. Ada 4 patung besar di dimensi itu, dan mereka semua tiba-tiba membuka mata mereka ketika gelombang aura tingkat kaisar menyebar. Saya harus menghadapi 4 kaisar sejak awal, dan tanah tampaknya memiliki arai yang mendalam yang tergambar di atasnya. Mata kiri Zhao Feng memindai tempat itu. Keempat kaisar ini memang akan sedikit merepotkan bagi para ahli yang baru saja tiba yang hanya bisa menggunakan 10 kekuatan mereka. Tidak heran ada lebih banyak warisan tak terkalahkan di dekat tepi makam kekaisaran. Tidak hanya warisan di pusat yang lebih tinggi peringkatnya, dan juga lebih langka, tetapi para peserta hanya akan mulai bergerak menuju pusat ketika mereka telah beradaptasi dengan dimensi dan benar-benar bisa menggunakan kekuatan pertempuran mereka. Zhao Feng, warisan ini sedikit sulit. Apakah Anda yakin bisa melewatinya? Zhou Suer agak bingung. Dia tidak benar-benar tahu kekuatan sejati Zhao Feng. Lulus, saya tidak terlalu percaya diri, kata Zhao Feng jujur, dan Zhou Suer mengangguk. Memang agak sulit untuk satu orang, tetapi jika dia membantu, mereka mungkin bisa berhasil. Namun, apa yang dikatakan Zhao Feng selanjutnya membuatnya bingung sekali lagi. Tapi aku memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkannya. Kegembiraan bersinar di mata Zhao Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Keempat patung itu bergemuruh dan menyebabkan tanah bergetar. Suara mendesing. Zhao Feng terbang ke udara. Sudah waktunya untuk menguji dunia kecilku. Zhao Feng tersenyum ketika dia menyebarkan niatnya, dan gelombang kekuatan yang mengerikan memenuhi udara, menyebabkannya menjadi kacau. Ledakan, gelombang-gelombang-gelombang. Dimensi gelap terbentuk dari angin dan petir yang merusak muncul di udara. Seseorang harus tahu bahwa dunia kecil dari seorang dewa suci bukanlah dimensi sejati, jadi jika dunia kecil lain muncul di dalamnya, itu akan menjadi pertempuran untuk wilayah antara kedua belah pihak. Ledakan, ledakan, udara mulai berderak saat tanah hancur. Dunia kecil Zhao Feng diciptakan di alam mimpi kuno, sehingga pada tingkat tertentu, dapat dikatakan bahwa itu dibuat dari alam mimpi kuno. Dengan kata lain, itu hampir sama sekali tidak terpengaruh oleh makam kekaisaran. Weng gelombang-gelombang. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan menuangkan yuan sejati dari petir angin dalam dimensi Crystal Core-nya ke dunia kecil. Dua dunia kecil mulai saling berbenturan. Secret Lightning Dominating Pang. Zhao Feng terbang ke udara dan mengirim beberapa tinju emas menuju dunia kecil warisan. Retak,
Dengan kekuatan gabungan dari tangan Zhao Feng dan Little World, celah raksasa muncul di udara dan mulai memanjang. Ledakan, 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 dunia kecil kelabu langsung hancur, dan kekuatan suci yang kuat menciptakan badai saat menyapu tanah. Namun, dunia kecil Zhao Feng segera bergabung dengan udara dan mengambil kendali hukum dan niat, menghalangi semua kerusakan di luar dunia kecilnya. Kekuatannya tidak terlalu buruk. Zhao Feng sangat puas. Dunia kecil Dewa Suci Langit Gelap telah berada di sini terlalu lama, jadi fondasinya lemah. Juga tidak ada yang mengendalikannya, jadi itu seperti benda mati. Itu jauh lebih stabil daripada dunia kecil Secret Lord yang normal, tapi masih lemah. Zhou Suer sangat terkejut ketika dia berdiri di dunia kecil Zhao Feng. Angin bertiup kencang, dan kilat menyambar langit dan bumi. Tanah dipenuhi dengan kayu hitam saat busur petir melintas. Ini adalah dunia kecil Zhao Feng. Karena niat Zhao Feng, dia tidak terpengaruh oleh dunia kecil, tapi Zhou Suer bisa merasakan betapa menakutkan dunia kecil Zhao Feng. Ini bukan dunia kecil yang seharusnya dimiliki kaisar normal. Warisan langit gelap, yang mulia pangeran ke-11, kita hampir berada di Dark Sky Inheritance. Seorang penatua berjubah abu-abu dipenuhi dengan kegembiraan. Bagus, aku akan mengandalkanmu. Pangeran ke-11 meningkatkan kecepatannya. Yang mulia, jangan khawatir. Seorang senior dari surga Luo Clan telah ada di persidangan sebelumnya, dan kami telah menghabiskan banyak waktu mempelajarinya. Saya 80% yakin bahwa saya akan bisa menyelesaikannya. Penatua abu-abu merasa bangga. Ada juga ahli dewa kuasi suci dengan mereka. Kekuatan keseluruhan pangeran ke-11 berada di peringkat kedua hingga terakhir, dan ia tidak memiliki niat untuk menjadi putra mahkota. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengikuti anggotanya berkeliling dan mencari keberuntungan. Pangeran ke-11, kita di sini. Penatua berjubah abu-abu itu dipenuhi dengan sukacita. The Dark Sky Inheritance masih di sini dan belum terpecahkan. Namun, tiba-tiba, ledakan, ledakan, bam gelombang. Tanah meletus, dan badai kekuatan suci mulai memancarkan aura yang mengerikan. Gelombang petir yang menakutkan kemudian berkedip setelah itu. Aura yang mengerikan, lari, teriak si tua kelabu. Dunia kecil Dewa Suci Langit Hitam telah dihancurkan. Pasti ada seorang Dewa Suci di sana. Dewa kuasi suci yang mengikuti Pangeran ke-11 tertegun, dan dia segera mengambil Pangeran ke-11 dan berlari. Seseorang harus tahu bahwa kelompok manapun yang memiliki Lord Suci yang sejati kemungkinan besar berasal dari salah satu dari 5 pangeran teratas, dan satu juga harus tahu bahwa bahkan Lord Suci akan dibatasi dalam dimensi ini. Jika seorang Dewa Suci masih bisa melepaskan kekuatan seperti itu di dimensi ini dan menghancurkan dunia kecil, seberapa kuat mereka? Pada saat ini, di dalam istana Imperial Gan besar, tablet batu yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan tanda-tanda melayang di udara memancarkan gelombang yang unik. Di sekeliling tablet batu itu ada 10 layar putih besar. Di tengah-tengah setiap layar adalah seorang pangeran. Pangeran keempat telah menemukan warisan tingkat tinggi. Seru seorang ahli di awan. Menurut gambar di layar, warisan itu dari seseorang yang setidaknya berada pada tahap akhir dari Mystic Light Realm. Bagus, orang berjubah hitam itu tidak bersama Cener, dan Cener telah pergi ke warisan yang kusuruh padanya untuk pergi. Seorang lelaki yang berkuasa di aula Pangeran ke-13 memiliki senyum tipis. Pangeran ke-6 berlarian membabi buta dan telah bertemu sekelompok binatang buas. Banyak ahli tertawa di hati mereka. Persidangan untuk menjadi pangeran mahkota telah ada sejak awal dinasti Gan Lord Agung, dan memiliki sejarah ratusan juta tahun. Persidangan untuk menjadi putra mahkota dikendalikan oleh Grand Imperial Hall, dan tampaknya, anggota eselon atas dari Grand Imperial Hall dapat mempengaruhi apa yang terjadi di makam kekaisaran dari dunia luar. Segel pangeran mahkota palsu telah dimodifikasi oleh kekaisaran sehingga mereka dapat terhubung ke dunia luar. Karena ini, apa yang terjadi dalam kisaran tertentu dari pangeran mahkota Seal Semu dapat dilihat di dunia luar, tetapi gambarnya sedikit buram. Memiliki kemampuan ini melindungi para pangeran sampai tingkat tertentu, dan itu memungkinkan pasukan dan keluarga menunggu di luar untuk melihat apa yang terjadi di makam kekaisaran. Pangeran ke-11 juga telah menemukan warisan. Seru seseorang, dan semua orang memandang. Namun, warisan di layar Pangeran ke-11 tiba-tiba meledak, dan badai melanda surga dan bumi, membuat gambar-gambar itu semakin kabur. Pangeran ke-11 dan 2 anggota lainnya segera mulai berlari.
Para ahli yang menyaksikan di sekitar aula besar langsung menarik napas dalam-dalam. Kekuatan apa? Dewa suci mana yang berhasil menghancurkan dunia kecil warisan? Petik 2. Mungkinkah sumber energi dunia kecil itu habis? Tidak, jelas ada dua kekuatan yang berbeda di sana. Saya melihat kilat. Petik 2. Betapa biadabnya. Mereka baru saja menghancurkan tes di dunia kecil untuk mengambil warisan dan pemeliharaan drakonik. Petik 2. Ini harus menjadi dewa suci 10.000 petir dari Sky Suspension Palace. Semua orang berseru. Karena layar, semua orang memahami makam kekaisaran sampai tingkat tertentu. Tekanan dari dimensi itu sangat kuat, sehingga mereka yang baru saja masuk akan sangat tertekan, namun ahli misterius ini masih berhasil menghancurkan dunia kecil dari warisan dewa suci. Sayangnya, pangeran ke-11 lari terburu-buru dan tidak melihat siapa orang itu. Setelah dunia kecil Dewa Suci Langit Hitam dihancurkan, sebuah makam muncul di depan Zhao Feng dan Zhou Suer. Naga jades di tubuh Zhao Feng dan Zhou Suer langsung mulai menghisap dalam pemeliharaan drakonik di dekatnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mulai mengumpulkan benda-benda yang ditinggalkan oleh langit suci-suci. Kekayaan Dewa Suci Kekaisaran memang berbeda. Kesadaran Zhao Feng memasuki cincin interspatial langit suci-suci-suci dan mulai tersenyum. Ada bunga unik dari zaman kuno. Petik 2. Sukacita muncul di wajah Zhao Feng. Meskipun ini adalah dimensi kuno, sebagian besar rumput dan pohon di sini sama dengan dunia luar. Lebih dari 100 juta tahun, karena semua pangeran menemukan segalanya, semua tumbuhan langka menjadi semakin langka dan biasanya hanya ada di beberapa tempat terlarang. Ayo pergi ke warisan berikutnya, kata Zhao Feng setelah mengumpulkan semuanya. Zhou Suer berhenti sejenak. Dia merasa bahwa semua yang baru saja dialami jauh berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada bahaya atau kesulitan. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, Zhao Feng bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Setelah kembali ke permukaan, Zhao Feng tiba-tiba melompat ke pohon, dan mata kirinya memancarkan kekuatan jiwa. Seekor binatang terbang di langit baru saja diperbudak oleh Zhao Feng. Bab 937 Paket Binatang. Setelah kembali ke permukaan, keduanya mulai menuju warisan berikutnya. Saat ini, Zhao Feng hanya menuju ke arah pusaka dari para dewa suci tahap awal. Menghancurkan dunia kecil akan memungkinkan mereka mengumpulkan pemeliharaan, sumber daya, dan harta drakonik yang jauh lebih mudah daripada benar-benar menjalani tes. Zhao Feng sekarang telah menghancurkan 3 warisan tahap awal dewa suci. Naga giok Zhou Suer berkilauan dengan cahaya hangat, dan garis besar naga bisa terlihat. Ini berarti bahwa pemeliharaan drakonik di dalamnya sangat berlimpah. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng juga telah merampok 3 kelompok lagi, dan dia bahkan tidak memberi mereka waktu untuk menggunakan arai di Dragon Jades mereka. Zhao Feng telah sepenuhnya menekan mereka semua dan mengambil semuanya dari mereka. Ini berarti bahwa Zhao Feng sekarang memiliki 7 Dragon Jades. Ini akan jauh lebih sulit dari sekarang, kata Zhao Feng sambil menghela nafas. 2 hari telah berlalu di makam kekaisaran, dan sebagian besar orang yang masuk sudah terbiasa dengan tekanan dimensi sekarang dan dapat menggunakan sebagian besar kekuatan pertempuran mereka. Akan sulit bagi Zhao Feng untuk langsung menekan mereka sekarang. Selama ada sedikit instan, mereka bisa menggunakan arai di Dragon Jades mereka untuk melarikan diri, dan tidak ada yang bisa didapat dari menyinggung mereka jika dia tidak bisa mengambil barang-barang mereka. Booming gelombang-gelombang. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci miliknya dan menghancurkan warisan lain dengan bantuan dunia kecil angin petirnya. Udara di dekatnya menjadi gelap ketika petir bersenandung dan menciptakan badai yang meniup segalanya. Ayo menuju ke pusat. Mata kiri Zhao Feng menatap ke kejauhan dan bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa. Sumber daya para dewa suci tahap awal tidak bisa memuaskan Zhao Feng lagi, dan hanya ada beberapa item yang berguna baginya. Tentu, ujung-ujungnya terlalu membosankan. Zhou Suer setuju dengannya, yang membuat Zhao Feng terdiam. Yang dia lakukan sejauh ini adalah duduk di atas ular raksasa tanpa melakukan apa-apa, jadi tentu saja dia akan merasa bosan. Semakin dekat mereka ke pusat makam kekaisaran, semakin berbahaya jadinya. Warisan itu hampir semuanya diciptakan oleh Dewa Suci tahap awal atau bahkan Dewa Suci tahap akhir, dan Zhao Feng harus benar-benar menjalani tes sekarang. Selain itu, binatang buas di sini telah menyentuh pemeliharaan yang lebih drakonik dan menimbulkan beberapa ancaman sekarang.
Beberapa tempat ditandai sebagai daerah terlarang dan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Target kami adalah Imperial Sky Inheritance. Ini adalah warisan yang diciptakan oleh Dewa Suci tahap akhir dan ditemukan oleh seorang pangeran di pengadilan terakhir, tetapi dia tidak berhasil melewatinya. Petik 2. Zhao Feng memeriksa petanya. Meskipun warisan ini hanya ditemukan dalam persidangan sebelumnya dan tidak ditaklukkan, itu tidak berarti itu sulit. Beberapa warisan ditemukan selusin cobaan yang lalu dan tidak dikalahkan karena berbagai alasan. Duo ini memulai perjalanan mereka setelah mereka mencapai kesepakatan. Mereka akan membutuhkan sekitar 5 hari untuk mencapai Imperial Sky Inheritance, dan Zhou Suer bertanggung jawab untuk memetik ramuan. Jamu normal dalam dimensi kuno beberapa kali lebih efektif daripada dunia luar, dan jika mereka dapat menemukan beberapa jamu yang punah di dunia luar, mereka akan sangat berharga. Terlepas dari tumbuhan langka, mereka juga bertemu dengan binatang buas. Beberapa raja binatang bahkan menolak untuk pergi meskipun Zhao Feng mengungkapkan aura kaisarnya. Satu Pak Serigala Angin, kenapa kamu datang ke sini? Ekspresi Zhou Suer berubah saat dia memanggil. Sangat mungkin bagi mereka untuk menghindari paket Serigala Angin ini jika mereka mau. Ying Tua sudah menandai tempat mana yang memiliki paket Serigala Angin. Sebagian besar dari mereka adalah raja tahap awal, dan salah satunya adalah Wolf King. Di bawah kepemimpinan Wolf King, kekuatan pertempuran dari paket Wind Wolf bahkan lebih mengerikan. Apa yang harus ditakuti? Saya penjinak binatang, kata Zhao Feng. Begitu mereka mendekati pas serigala angin yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka. Ledakan, Zhao Feng langsung mengedarkan tubuh petir suci dan melepaskan Kaisar Magnificent Power dan petirnya. Formasi serigala hancur seketika, dan serigala yang berada di bawah Void God Realm berlutut di tanah dan mundur dengan tubuh gemetar. Pada saat ini, lolongan yang menggetarkan hati muncul. Wu gelombang 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 gelombang. Teriakan serigala ini seperti obat bagi serigala angin lainnya ketika mereka mendengarnya. Serigala angin mengungkapkan cahaya yang kejam dan dingin di mata mereka dan berhenti mundur. Mereka mulai perlahan berkumpul, dan mereka benar-benar memblokir kekuatan Magnificent Kaisar Zhao Feng. Jika Zhao Feng mengungkapkan kekurangan, mereka akan segera menyerangnya. Pada saat yang sama, embusan angin bertiup, dan serigala hitam setinggi lebih dari selusin meter muncul di depan Zhao Feng. Ada cahaya merah berkedip di matanya, dan cakar perak putihnya sangat tajam saat mereka menikam ke arah Zhao Feng dengan kecepatan yang orang lain tidak akan bisa bereaksi. Lonjakan energi mental. Lonjakan mirip kristal ungu dingin keluar dari mata kiri Zhao Feng dan menembus ke dalam jiwa Raja Serigala. Wu gelombang 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 gelombang. Raja Serigala berteriak kesakitan. Lonjakan energi mental telah disempurnakan, dan sekarang mengandung niat kesengsaraan yang abadi dan abadi dari petir mata. Raja Serigala kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke samping, tetapi segera bangkit kembali dan menatap tajam pada Zhao Feng dengan amarah dan keengganan. Gumam Zhao Feng. Semua serangan jiwanya sekarang berisi kerusakan petir tribulasi dewa, tetapi Raja Serigala ini bisa mundur bahkan setelah ditusuk oleh lonjakan energi mentalnya. Seperti yang diharapkan, binatang buas di sini tidak bisa diukur dengan standar normal. Zhao Feng juga merasa bahwa niat Raja Serigala ini sangat kuat dan halus, kalau tidak, ia tidak akan bisa mengendalikan paket serigala besar. Dia pasti bisa menggunakan binatang buas seperti itu, dan itu akan menjadi aset besar. Tidak heran setiap pangeran memiliki tempat khusus untuk Tamers binatang buas di tim mereka. Namun, bahkan Grandmaster Beast Tamers akan kesulitan menjinakkan binatang buas di sini. Wu gelombang 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 gelombang. Raja Serigala tiba-tiba melolong di langit, dan serigala angin di dekatnya berubah menjadi sosok hitam yang menyerang tanpa ragu. Zhao Feng mencibir dingin ketika ia menyebarkan dunia kecil angin petir dan menggabungkannya ke udara. Langit menjadi gelap ketika angin dan kilat saling terkait satu sama lain. Kecepatan dan kekuatan semua serigala angin dalam dunia kecil Zhao Feng menurun. Mereka yang berada dalam jangkauan tertentu Zhao Feng akan terkena kekuatan angin petir. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng mengembun kekuatan mata darahnya dan melepaskan gelombang api. Foam, mata api ungu gelap setengah transparan dengan kekuatan destruktif dewa kesengsaraan petir bersiul di udara dan meledak di kepala Wolf King. Celepuk, Wolf King jatuh sekali lagi. Wind Lightning Eye Flame memengaruhi dimensi fisik dan jiwa dan memiliki efek terbakar. Kekuatannya mengerikan,
terutama ketika digunakan bersama dengan petir kesusahan dewa. Segel hati gelap. Sementara Wolf King sedang berjuang, Zhao Feng mengedarkan air intennya dan perlahan-lahan menorehkan sel hati gelap ke dalam jiwa Wolf King. Gelombang. Zhao Feng mengambil kembali dunia kecil angin. Petirnya. Pada saat ini, Raja Serigala berdiri dengan patuh di sebelah Zhao Feng, dan serigala angin menghentikan serangan mereka. Mengontrol Wolf King sama dengan mengendalikan semua serigala angin. Zhao Feng mengambil Dragon Jade, dan semua pemeliharaan drakonik dalam tubuh Wolf King memasuki Dragon Jade. Pada saat yang sama, pemeliharaan drakonik setiap serigala angin perlahan-lahan berkumpul ke arahnya juga. Binatang buas di sini juga memiliki pemeliharaan drakonik, tetapi karena ada begitu banyak dan mereka semua sangat ganas, kebanyakan orang tidak akan mencoba mengumpulkan pemeliharaan drakonik dengan berburu binatang buas. Mereka biasanya hanya fokus pada warisan. Namun, Zhao Feng tidak benar-benar membutuhkan waktu atau usaha. Selama dia memperbudak Wolf King, dia bisa mendapatkan pemeliharaan drakonik dari setiap serigala angin, dan jumlah total pemeliharaan drakonik dari bungkusan itu dekat dengan pemeliharaan drakonik dari warisan Dewa Suci tahap awal. Pada saat yang sama, Zhao Feng baru saja memperoleh lebih banyak kekuatan pertempuran. Wolf King adalah Kaisar Realm Void God dan bisa mengancam Kaisar yang tak tertandingi dengan paket serigala. Gelombang. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan semua serigala angin memasuki dunia tata ruang misti. Zhou Suer menyaksikan seluruh proses dengan kaget. Dia akhirnya menyaksikan kemampuan menjinakkan binatang Zhao Feng. Grandmaster Beastamer muda dan keterampilan seperti itu membuat satu klik lidah mereka. Bahkan Grandmaster Beastamers yang paling terkenal di dinasti bangsawan tidak akan bisa menjinakkan Wolf King tingkat kaisar dengan mudah. Binatang buas dalam dimensi kuno ini sangat ganas dan mematikan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang normal. Zhou Suer mengungkapkan senyum. Zhao Feng, saya ingin mengubah kuda. Suara lembut Zhou Suer tiba-tiba terdengar. Zhao Feng memandang Zhou Suer dan memanggil Wolf King. Wolf King sangat tidak rela, tetapi akhirnya membiarkan Zhou Suer menaikinya. Zhao Feng merasa bahwa ini lebih baik. Bukannya mereka bisa berpura-pura kelemahan, karena itu hanya akan membuat orang lebih curiga terhadap mereka. Selama 5 hari berikutnya, Zhao Feng menuju ke berbagai gerombolan binatang di dekatnya sambil menghindari pembudidaya lainnya. Hasilnya bagus. Zhao Feng berhasil memperbudak 2 kelompok binatang buas lagi, kelompok ular es berwajah merah dan sekelompok kalajengking venom hitam. Selama dia memperbudak para pemimpin binatang, Zhao Feng akan mampu mengendalikan seluruh kelompok binatang buas dan mendapatkan semua pemeliharaan drakonik mereka. Namun, tidak setiap kelompok binatang itu sama. Ketika ahli terkuat dari kelompok tertentu hilang, semua binatang buas melarikan diri, dan Zhao Feng menyerah begitu saja. Terlepas dari 2 kelompok binatang itu, Zhao Feng juga memperbudak 2 binatang buas yang kuat. Zhou Suer menyaksikan semua ini dan mati rasa karenanya sekarang. Dia mulai berpikir tentang apa hasilnya jika seseorang menyinggung Zhao Feng. Imperial Sky Inheritance. Keduanya berhenti dan menatap istana yang megah. Istana megah ini adalah dunia kecil, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat dunia kecil dalam bentuk bangunan. Dia bisa mendengar orang berbicara dan bertarung di dalamnya. Ini berarti banyak orang sudah ada di sini. Teknik Tuan Suci pada tahap akhir dari Mystic Light Realm memang berbeda. Zhao Feng tersenyum tipis. Keduanya baru saja akan masuk ketika mereka mendengar suara di belakang mereka. Zhao Feng. Zhao Feng berbalik dan melihat 2 laki-laki berambut ungu dan seorang laki-laki berotot dengan pakaian hitam perlahan mendekat. Kedua jantan berambut ungu itu memiliki mata penuh bintang ungu pudar, hampir seolah-olah bisa memikat siapapun. Mereka memeriksa Zhao Feng dengan cermat. Orang yang memanggil nama Zhao Feng adalah salah satu dari pria berambut ungu, dan rambutnya yang ungu dipotong pendek. Kamu boleh pergi. Imperial Sky Inheritance adalah milik kita. Petik 2. Laki-laki berambut ungu lainnya memiliki rambut sedikit lebih panjang, dan dia menampakkan senyum lucu ketika cahaya menembus mata ungunya. Laki-laki berambut ungu dengan rambut pendek memandang Wolf King tempat Zhou Suer duduk dengan penuh minat. Laki-laki berotot berjalan perlahan di belakang mereka berdua, dan aura kuatnya membuat rambut hitam Wolf King berdiri, dan secara naluriah mundur. Pria berotot itu melirik Zhao Feng dan Zhou Suer sebelum berjalan lurus menuju Imperial Sky Inheritance. Dia benar-benar mengabaikan mereka. Bab 938 membuka jalan.
Zhao Feng ingat semua anggota yang hadir selama pertarungan untuk posisi tersebut. Dua orang setengah baya berambut ungu adalah jenius keluarga Ji dari generasi yang lebih tua, sedangkan pria berotot dalam pakaian hitam adalah dewa suci dari keluarga Cao. Tak satu pun dari ketiganya harus mempertahankan posisi mereka. Tunggu aku di sini. Jika ada bahaya, gunakan saja arai di Dragon Jade, perintah Zhao Feng sambil melihat tiga perlahan menuju Imperial Sky Inheritance. Kamu benar-benar akan pergi. Zhou Suer khawatir. Baru saja berpikir tentang apa yang akan terjadi jika seseorang menyinggung Zhao Feng, tapi dia mulai menyesalinya. Keluarga Cao dan keluarga Ji keduanya anggota dari 8 keluarga besar, dan mereka mendukung pangeran ke-8 peringkat keempat. Pria berambut ungu dengan rambut pendek adalah Grandmaster Bistamer yang terkenal, Ji Bai, sedangkan pria berotot dengan pakaian hitam adalah Cao Zhang, juga dikenal sebagai Dewa Suci Ratus Halus. Rupanya, dia telah mengembangkan dan memperbaiki 100 teknik tingkat bumi yang maksimal, dan dia adalah keajaiban luar biasa dari generasi tua keluarga Cao. Kelompok mereka memiliki Grandmaster Bistamer dengan garis keturunan Purple Star Eyes yang kuat, dan mereka juga memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan dari Secret Lord Hundred Refined. Sementara Zhao Feng mungkin luar biasa dalam setiap aspek dan dengan mudah melampaui kaisar yang tak tertandingi, dia tentu saja tidak cocok untuk kombinasi seperti itu. Zhou Suer mulai menyesal memilih menjadi tabib. Zhao Feng memberikan jawaban sederhana dan tidak memberikan penjelasan. Melihat Zhao Feng bertindak begitu tenang, Zhou Suer berpikir bahwa dia mungkin meremehkannya. Di dalam warisan, Ji Bai tertawa dingin, Ji Dengtian, bocah itu telah datang sendiri. Itu bagus. Saya akan mengalahkannya dengan mata bintang ungu saya. Petik 2. Ji Dengtian memiliki ekspresi bangga dan mata dingin. Keluarga Ji awalnya bergabung dengan Pangeran ke-9, tetapi setelah Dewa Bintang Suci Setan mengetahui bahwa Zhao Feng adalah anggota tim Pangeran ke-9, mereka segera pergi dan bergabung dengan faksi Pangeran ke-8. Alasan dia melakukan ini adalah karena, teknik garis mata Anda tidak cocok untuk Zhao Feng, sehingga Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan tempat. Para murid muda dari keluarga Ji menghabiskan sepanjang hari berbicara tentang teknik garis keturunan Zhao Feng yang misterius. Aku akan membiarkan bocah itu belajar betapa menakutkannya mata bintang ungu dan bahwa keluarga Ji adalah keluarga dengan garis keturunan mata terkuat. Sejak Ji Dengtian mulai berkultivasi, dia tidak pernah kalah melawan garis keturunan di luar keluarga Ji. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa teknik garis keturunannya bukan tandingan King Junior tahap akhir. Hehe, aku mendengar bahwa Zhao Feng bergabung dengan persidangan putra mahkota dengan posisi penjinak binatang. Kegembiraan melintas di mata Ji Bai. Berhentilah berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Dia hanya junior tingkat raja. Secret Lord Hundred Refined, yang ada di depan, tertawa terkekeh-kekeh. Secret Lord Hundred Halus, Anda mungkin tidak tahu tentang ini, tapi Zhao Feng memiliki Cloud Butterfly Wamsein Butterfly. Ji Bai tersenyum jahat. Oh, langkah kaki suci Lord Hundred Refined berhenti, dan alisnya berkerut. Itu jelas bahwa bahkan para dewa suci tidak mampu menahan godaan dari Cloud Silkworm Sein Butterfly. Tapi dia seharusnya tidak menggunakan arai di Dragon Jade-nya, jadi jika kita bertindak cepat, itu akan merusak kesempatan kita, lanjut Ji Bai. Suara mereka memudar, jelas bahwa mereka sekarang berbicara dengan sens ilahi mereka. Sementara bentuk Imperial Sky Inheritance adalah sebuah istana. Setelah mereka masuk, ada jalan lebar yang lama. Jalan lebar yang lama ini tertutup pasir, dan itu sangat panjang. Tidak ada yang bisa melihat di mana itu berakhir atau di mana itu mengarah. Di kedalaman jalur ini, ledakan, bam, 6 ahli bertarung melawan monster batu pasir berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ada semakin banyak monster batu pasir di depan mereka dalam gerombolan yang tidak pernah berakhir. Sue Yuan, saya tidak bisa melakukannya lagi. Siapa yang tahu seberapa jauh jalan ini? Seorang kaisar pendek yang telah menghabiskan banyak yuan benar berbicara dengan nada rendah. Itu memang tidak cukup dengan hanya 2 kelompok. Sue Yuan memandang anggota kelompok Pangeran ke-12. Situasi mereka tidak jauh lebih baik. Mereka telah bertarung dengan monster batu pasir ini sejak mereka memasuki Imperial Sky Inheritance, dan sementara monster ini hanya memiliki kekuatan raja setengah langkah, kekuatan semua orang saat ini ditekan dalam dimensi kuno ini. Jalan di sini sangat sulit. Setidaknya mereka telah membunuh 6 atau 700 monster batu pasir,
tapi jalan di depan mereka masih hitam pekat. Mereka hanya bisa melihat monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya. Grup lain telah tiba, seru seseorang. Mereka adalah anggota kelompok Pangeran ke-8, keluarga Chao dan Ji. Itu adalah Dewa Suci 100 dimurnikan dari keluarga Chao. Tahan, grup dari keluarga Chao dan Ji akan datang. Kami pasti akan dapat menerobos sekarang. Sue Yuan mendorong kaisar pendek di sebelahnya saat kegembiraan bersinar di matanya. Dengan bantuan Dewa Suci, mereka akan dapat dengan mudah membunuh monster ini. Gelombang-gelombang. Secret Lord Hundred Refined seperti meteor hitam ketika dia memanggil badai dan menabrak beberapa lusin monster batu pasir. Tekanan dari Dewa Suci dilepaskan dan menyapu tempat itu seperti tornado. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketika tubuh mereka hancur dan berubah menjadi pasir. Kalian semua, tinggalkan Imperial Sky Inheritance. Secret Lord Hundred Refined berbalik dan melihat ke-6 orang itu. Suaranya dingin dan kuat. Aura tertinggi dari Dewa Suci membuat 6 kaisar tidak dapat berdiri atau bernapas dengan benar. Jika Anda tinggal di sini, kami mungkin tidak sengaja membunuh Anda. Jibai perlahan berjalan mendekat, dan tawa jahatnya bergema di sepanjang jalan setapak. Dia melambaikan tangannya, dan banyak ular hijau gelap muncul. Mereka memiliki baju besi bersisik yang berkilauan dengan cahaya dingin. Kamu, Sue Yuan dipenuhi amarah. Mereka telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mencapai tempat ini. Tidak ada dari mereka yang mau meninggalkan Imperial Sky Inheritance begitu saja, tetapi mereka semua sangat lelah dari pertempuran. Bahkan jika berada pada kekuatan penuh mereka, ke-6 ini tidak akan cocok untuk keluarga Chao dan Ji. Perbedaan antara kelompok mereka dan kelompok 5 pangeran teratas terlalu besar. Ayo pergi. Sue Yuan mendengus dingin dan pergi bersama 2 anggota kelompok lainnya. Kelompok lain hanya bisa menyerah juga. Ada banyak warisan di makam kekaisaran, dan mereka memiliki banyak peluang di tempat lain. Sue Yuan, warisan apa yang akan kita tuju selanjutnya? Tanya seorang penatua berjubah putih dengan senyum tipis. Meskipun kedua kelompok ini tidak berada di belakang pangeran yang sama, mereka telah mencapai tempat ini bersama, dan mereka merasakan ikatan tertentu setelah diusir bersama oleh kelompok pangeran ke-8. Mari kita pergi ke warisan yang lebih kecil. Kami tidak akan mendapatkan bagian dari warisan besar. Sue Yuan menghela nafas. Mereka merasa tidak berdaya melawan anggota 5 pangeran teratas. Fondasi dan kekuatan 8 keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan bintang 3 yang normal. Ada seseorang di depan kita, kata seseorang dengan terkejut. Seorang pemuda dengan rambut emas dan mata emas perlahan berjalan mendekat. Serahkan 2 Dragon Jades dan aku akan membiarkan kalian pergi. Zhao Feng mengungkapkan senyum saat dia berdiri di tengah jalan mereka seperti bandit. Apa? Ke-6 itu sedikit linglung saat mereka mengenali Zhao Feng, dan mereka memastikan bahwa telinga mereka berfungsi dengan baik. Mereka semua tahu sedikit tentang Zhao Feng. Penjinak binatang buas dalam tim Pangeran ke-9 tampaknya memiliki hewan peliharaan spiritual dengan garis keturunan 10.000 kuno, tetapi penjinak binatang Void God Realm tahap akhir yang merampok 6 kaisar akan membuat banyak orang tertawa mati. Zhao Feng, serahkan Cloud Silkworm Saint Butterfly atau segera gunakan arai di Dragon Jade Anda dan pergi. Mata Sue Yuan dingin ketika dia berjalan maju. Setelah diusir oleh para ahli keluarga Chao dan Ji, dia dipenuhi dengan kemarahan dan tidak punya tempat untuk melepaskannya, tetapi seorang junior yang bodoh tiba-tiba. Mendengar itu, 5 lainnya mengungkapkan senyum lucu saat mereka berjalan juga. Sepertinya kamu tidak akan memberiku Dragon Jades saat itu. Mata emas Zhao Feng memindai ke-6, dan hati mereka bergetar. Mata itu sepertinya bisa melihat semuanya. Alis Sue Yuan berkerut. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia frustrasi pada saat yang sama. Zhao Feng, Anda mencari mati. Seorang kaisar dengan temperamen pendek mengutuk dan hendak menyerang. Tubuh petir suci. Zhao Feng melangkah maju, dan tubuhnya menjadi lebih tinggi. Cahaya biru keemasan terpancar dari tubuhnya saat dia tampak berubah menjadi raksasa emas mini. Pada saat yang sama, penghalang kilat mengembun di sekitar permukaan tubuhnya. Petir menyala dan angin menderu. Telapak tangan kaisar mendarat di penghalang petir Zhao Feng, tetapi serangannya benar-benar dibubarkan. Pada saat yang sama, kekuatan memukul mundur yang kuat dan sambaran petir yang tak terhitung mendorongnya mundur selusin meter dan membuatnya batuk seteguk darah.
Dia jatuh ke tanah dan menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Di bawah tekanan tubuh petir suci Zhao Feng, 5 lainnya merasa seolah-olah mereka telah dipukul oleh palu, dan darah mereka mulai mendidih. Sensasi mati rasa menjalari tubuh mereka. Tubuh yang kuat, dia berhasil mengabaikan serangan seorang kaisar dan bahkan melakukan serangan balik. Petik 2. Momentum dan aura ini dekat dengan Dewa Suci. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya raja tahap akhir. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan pertempuran seperti itu ketika dia ditekan oleh dimensi kuno? Petik 2. Semua orang terkejut dan bingung. Perasaan yang diberikan Zhao Feng kepada mereka sama persis dengan Secret Lord Hundred Refined. Mereka merasa tidak berdaya dan hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya. Sue Yuan benar-benar terkejut saat melihat Zhao Feng yang tenang. Dalam informasi yang dia terima, dikatakan bahwa pertahanan fisik Zhao Feng sangat kuat, tetapi dia tidak berharap itu menjadi sekuat ini. Selain itu, ada rumor bahwa Zhao Feng berspesialisasi dalam teknik garis keturunan mata jiwa, dan dia pasti memiliki hewan peliharaan spiritual yang berspesialisasi dalam bertarung untuknya juga jika dia bisa memasuki tempat ini dengan posisi penjinak binatang buas. Kami bersedia menyerahkan 1 Dragon Jade, kata Sue Yuan melalui gigi yang terkatup. 1 naga giok bukan masalah besar bagi mereka. Pangeran yang mereka dukung tidak berniat menjadi putra mahkota, jadi tidak ada gunanya mengumpulkan naga penyelamatan. Lebih baik hanya memberikan 1 batu giok karena akan sia-sia bagi seluruh kelompok mereka untuk menggunakan teknik menyelamatkan hidup mereka sekarang. Sue Yuan mengambil naga giok dari anggota lain dan menyerahkannya kepada Zhao Feng. Penatua berpakaian putih berjalan ke kaisar yang telah dikirim Zhao Feng terbang, mengambil Dragon Jade darinya, dan memberikannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengambil Dragon Jades, lalu menuju ke depan tanpa mengganggu mereka. Saya hanya bisa memeras mereka sekarang. Zhao Feng menghela nafas. Semua orang mulai terbiasa dengan tempat ini. 6 kaisar barusan bisa menggunakan 30% dari kekuatan pertempuran penuh mereka. Jalan dalam warisan ini sangat panjang. Saya akan membiarkan mereka membuka jalan bagi saya. Cahaya emas melintas di mata kiri Zhao Feng saat dia melihat ke kejauhan dan terus berjalan maju dengan langkah santai. Dalam kedalaman jalur lama, Secret Lord Hundred Refined seperti tornado hitam yang merobek-robek setiap monster batu pasir kemanapun dia pergi. Blazing Sky Force Pang, langkah silek Shadow, Golden Kun Finger, ledakan, 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 3 maju-maju sangat cepat dan hanya meninggalkan jejak pasir kuning di belakang. Apakah bocah itu akan datang? Ji Dengtian berhenti dan berbalik. Dia datang, tapi dia mengikuti dengan kecepatan yang sangat lambat. Dari kelihatannya, dia ingin kita membuka jalan baginya sementara dia tidak melakukan apa-apa, kata Ji Bai dengan senyum jahat setelah dengan hati-hati merasakan sekitar. Hehe, selama dia datang, dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan, jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ji Dengtian tertawa dingin. Bab 939. Ying Tua, kita sudah menaklukkan 2 warisan sekarang. Pangeran ke-9 sedikit bersemangat. Segel pangeran mahkota yang semu di tangannya memancarkan cahaya putih dan emas, dan ada garis samar naga di atasnya. Mereka belum bertemu paket binatang buas atau siapapun pembudidaya lain dalam proses. Dengan bantuan informasi dan analisis Old Ying, mereka dapat menaklukkan warisan dengan sangat mudah. Jing Kei menyaksikan kinerja Old Ying dan benar-benar memandangnya. Jing Kei merasa seperti, jika dia sedikit lebih kuat, kecepatan mereka akan lebih cepat, jadi dia terus menggunakan pemeliharaan drakonik untuk meningkatkan kekuatannya di waktu luang mereka. Aku ingin tahu bagaimana yang dilakukan 2 kelompok lainnya. Jing Kei sedikit khawatir. Bagaimanapun, kelompoknya memiliki Old Ying, yang merupakan senior yang kuat dan berpengalaman yang tahu banyak informasi, tetapi yang lain tidak. Kelompok Shen Jizi mungkin bahkan mendapatkan lebih banyak, kata Ying Tua. Mereka yang mengolah Dao of Destiny tidak boleh diremehkan, dan Shen Jizi juga tahu banyak tentang mekanisme. Su Qingling dan Si Yulei juga sangat cocok untuk menaklukkan warisan, dan kemungkinan bertemu orang lain dalam warisan acak yang tidak populer cukup rendah. Oleh karena itu, kelompok Shen Jizi harus menjadi yang paling aman. Di sisi lain, meskipun Old Ying telah menerima beberapa informasi dan mendengar beberapa cerita tentang Zhao Feng dari Pangeran ke-9 dan percaya pada kemampuannya, dia masih tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Saya pikir Zhao Feng mungkin belum pergi ke warisan dan kemungkinan besar pergi ke binatang jinak.
Ini akan meningkatkan kekuatan bertarungnya, dan dia akan mendapatkan beberapa pemeliharaan drakonik pada saat yang sama, kata Jing Kai setelah berpikir sejenak. Kelompok yang menurutnya paling buruk adalah Zhao Feng dan Zhou Suer. Jika itu masalahnya, itu akan bagus karena sejumlah besar binatang buas akan berguna untuk tahap selanjutnya. Poin kuncinya adalah apakah Zhao Feng benar-benar akan melakukan itu. Mereka mengganggunya dengan menyerahkan Zhou Suer kepadanya, yang tidak berguna pada tahap persidangan ini. Old Ying mengungkapkan senyum langka. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang menggunakan fitur keselamatan Dragon Jade. Ini adalah situasi terbaik yang bisa diharapkannya. Selama mereka melangkah hati-hati, Pangeran ke-9 punya sedikit harapan. Di dalam Imperial Sky Inheritance, Zhao Feng dengan santai berjalan ke depan sambil memeriksa sekelilingnya dengan mata kirinya. Dunia kecil warisan ini jauh berbeda dari dunia kecil warisan awal Dewa Suci. Semuanya di sini memberikan perasaan yang sangat realistis, dan Zhao Feng sudah melakukan perjalanan beberapa mil ke dalamnya dan masih di dalam dunia kecil. Mungkin ada beberapa lusin atau bahkan beberapa ratus mil lebih di depannya. Ini berarti bahwa Secret Lord Imperial Sky telah menyatukan beberapa hukum luar angkasa yang mendalam ke dalam dunia kecilnya. Sayangnya, Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang hukum luar angkasa. Kecepatan mereka telah melambat. Mata kiri Zhao Feng melihat situasi tiga di depannya. Monster batu pasir berbentuk manusia lebih besar sekarang, dan mereka adalah raja tahap awal, bukan raja setengah langkah. Ada seseorang di sini. Ekspresi Zhao Feng berubah. Mata kirinya melihat 4 sosok di pintu masuk Imperial Sky Inheritance. Karena hukum dunia kecil, mata kiri Zhao Feng tidak dapat melihat siapa itu, tetapi jika ada 4 orang dalam satu kelompok, mereka harus menjadi pendukung pangeran yang memiliki banyak slot, salah satu 5 besar. Jika grup ini juga merupakan bagian dari tim pangeran ke-8, maka itu akan berakhir baginya. Kalau begitu, aku akan menghabisi mereka bertiga di depan. Zhao Feng memiliki tatapan tegas. Dia benar-benar menginginkan warisan dari Mystic Light Realm Secret Lord tahap akhir ini, dan dia seharusnya tidak jauh dari akhir. Sepasang Scarlet Lightning Wings beberapa meter lebar terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan langsung meningkatkan kecepatannya. Dia berubah menjadi bola lampu merah dan melintas ke depan. Ledakan, 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 Pangsun Force paksa, jari imperial yang merajalela. Secret Lord 100 Refined adalah kekuatan utama sementara Ji Dengtian dan Ji Bai mendukungnya. Ketiganya mendorong ke depan dengan sangat cepat, tetapi semakin jauh mereka, semakin kuat monster batu pasir ini menjadi. Setelah menghabiskan banyak energi, kemajuan mereka mulai melambat juga. Sepertinya kita meremehkan warisan ini, kata Ji Bai dengan alis berkerut. Dia telah kehilangan 10% dari hewan peliharaan spiritual yang telah dia persiapkan di dunia luar, dan sulit untuk menjinakkan binatang buas asli ke dimensi ini. Tanpa bantuan seorang ahli, tingkat keberhasilan penjinakan bahkan lebih rendah. Namun, jika mereka melakukan itu akan menghabiskan waktu semua orang, jadi kelompok Secret Lord 100 Refined mengarahkan pandangan mereka pada warisan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Bagaimanapun, kami tidak berspesialisasi dalam serangan fisik, kata Ji Dengtian tanpa daya. Dia adalah yang paling tidak berguna di sini. Jika mereka berdua menghususkan diri dalam pertempuran fisik, maka mereka mungkin sudah menaklukkan warisan ini. Untungnya, Secret Lord 100 Refined memiliki kekuatan pertempuran yang begitu besar, dia seperti tornado hitam yang menyebabkan pasir berserakan kemanapun dia lewat. Di belakang kita, Ji Bai merasakan sesuatu dan berbalik. Garis cahaya merah tua terbang dengan kecepatan ekstrim. Zhao Feng, sangat cepat, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Ji Bai goyah. Kecepatan Zhao Feng saat ini bahkan lebih cepat dari Secret Lord 100 Refined. Zhao Feng datang. Senior Cao Zhang, mari bertindak sesuai rencana, pesan Ji Dengtian. Zhao Feng, kamu, Ji Bai hendak menyapa Zhao Feng, tapi dia merasa ada yang salah. Zhao Feng mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tidak melambat sama sekali. Undulasi truyuan yang memancar darinya berarti dia akan menyerang. Apa yang sedang terjadi? Ji Bai berhenti sejenak, Zhao Feng akan menyerang mereka. Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar berbeda dari rencananya. Di mana Zhao Feng menemukan keberanian untuk menyerang mereka. Rencana awal mereka benar-benar gagal, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa.
Jibai secara naluriah bereaksi dan mengendalikan beberapa ular piton hijau untuk menyerang Zhao Feng. Zhao Feng, apa artinya ini? Jibai meraung. Hehe, Zhao Feng mengungkapkan senyum dingin. Tubuh petir suci. Tubuh Zhao Feng tumbuh lebih tinggi, dan ia melepaskan busur petir emas dan biru saat ia berubah menjadi bola petir emas raksasa dan dibebankan pada Jibai. Piton hijau giok di tanah benar-benar ditekan oleh tubuh petir suci Zhao Feng sebelum mereka bahkan bisa mendekat, dan mereka tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Wajah Jibai dipenuhi dengan kejutan. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mencari dan membeli ular piton hijau ini. Masing-masing dari mereka adalah binatang buas tahap akhir yang langka yang memiliki tubuh yang keras, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendekati Zhao Feng. Semua ini terjadi dalam 2 napas. Jibai dengan cepat membuka tas hewan peliharaan spiritual saat Zhao Feng mendekat. Ledakan, monster gunung besar mendarat di tengah jalur dan benar-benar memblokir jalan antara Zhao Feng dan Jibai. Bagian dari tubuh monster gunung ini seperti kristal, itu jelas binatang bermutasi. Monster gunung menyatukan tangannya dan mendorong ke arah Zhao Feng. Petir suci mendominasi Pang. Zhao Feng melepaskan baut petir emas yang dipalu ke rakasa gunung seperti batang logam raksasa. Ledakan, bam, tangan monster gunung benar-benar hancur oleh Zhao Feng. Gelombang-gelombang. Zhao Feng pernah menentang membentuk pukulan dan mengarahkannya ke kepala monster gunung. Beberapa sinar cahaya membentuk-bentuk kepalan tangan dan melesat ke atas. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan berubah menjadi gelombang petir merah putih yang menerjang ke depan. Ledakan, Jibai berpikir bahwa monster gunung pasti akan bisa membunuh Zhao Feng, tapi sesaat kemudian, kepala monster gunung itu meledak, dan sambaran petir emas merah ditembak ke arahnya. Tekanan fisik yang kuat dan kilat membuat wajah Jibai menjadi putih sebelum baut bahkan tiba. Perasaan kematian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya langsung menyebar ke seluruh tubuh Jibai dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Junior, kau terlalu sombong. Suara mendalam Secret Lord Hundred Refined terdengar. Secret Lord Hundred Refined akan mengikuti rencana Jibai dan mengabaikan Zhao Feng, tetapi Zhao Feng memutuskan untuk datang kepada mereka sebagai gantinya. Dia juga bingung dengan ini, lagi pula, mereka sudah merencanakan bagaimana mengambil Saint Silkworm Saint Butterfly milik Zhao Feng, dan mereka tidak bisa memberi Zhao Feng kesempatan untuk menggunakan Dragon Jade dan melarikan diri. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Jibai, dia harus menghentikannya. Gelombang. Secret Lord Hundred Refined bergerak dengan cara yang unik dan menjadi seberkas cahaya hitam yang langsung tiba di sebelah Jibai. Blazing Sky Force Pang. Tinju berkobar dengan api hitam melesat keluar, dan itu berisi kekuatan untuk membagi surga dan bumi. Perlindungan petir suci. Sebuah penghalang dari angin petir dan kekuatan tubuh petir suci terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng. Deru angin dan dengung petir bisa terdengar. Ledakan, weng gelombang-gelombang-gelombang. Tinju menyala menghantam tubuh Zhao Feng, tapi itu terhalang oleh penghalang dan menyebabkan petir berderak. Beng gelombang-gelombang krek. Penghalang petir mengeluarkan kilatan cemerlang yang mendorong kepalan tangan ke samping. Zhao Feng memperkirakan bahwa Dewa Suci Ratusan Halus saat ini bisa menggunakan 40% dari kekuatan penuhnya. Jadi tubuh petir suci Zhao Feng dan teknik rahasia pertahanan lebih dari cukup untuk memblokir langkah ini. Apa, junior ini? Ekspresi Secret Lord Hundred Refined berubah. Zhao Feng telah mengembangkan teknik rahasia pertahanan yang kuat yang menggabungkan kekuatan fisik dan petirnya, dan itu benar-benar berhasil memblokir serangannya. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan Dewa Suci telah diblokir oleh junior di alam Void God. Purple Star Illusion Domain. Mata Jideng Tian, yang saat ini berada di belakang Jibai, berkedip dengan kabut ungu melamun, dan gelombang Soul Intent yang kuat melesat ke arah Zhao Feng. Dalam sekejap, dinding ungu tinggi mulai muncul di sekitar Zhao Feng, langit menjadi gelap, dan bulan ungu jahat melayang di udara saat kabut ungu mengelilingi daerah itu. Namun, mata Zhao Feng tampaknya melihat melalui segalanya, dan dia hanya dibebankan ke dinding di depannya tanpa mengurangi kecepatan. Ledakan, dinding ungu hancur, dan sebuah bangunan besar muncul di depan Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum tipis, Jideng Tian pasti kehilangan akal untuk mencoba memberikan ilusi padanya. Sementara yang lain mungkin hanya melihat hal ini sebagai bangunan, mata kiri Zhao Feng bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah Jibai. Gelombang-gelombang boom. Zhao Feng didakwa dengan kilat.
Melihat senyum samar Zhao Feng dan bagaimana dia masih menagih biaya, Ji Bai langsung mulai mengedarkan True Yuan-nya. Weng gelombang-gelombang, arai yang mendalam-dalam, Dragon Jade mulai berkembang. Lapisan pemeliharaan drakonik menutupi tubuh Ji Bai, dan dia menghilang dengan cepat. Apakah Anda ingin pergi sendiri, atau Anda ingin saya mengirim Anda ke sana? Setelah kehilangan serangannya, Zhao Feng melayang di udara dan tersenyum samar ke arah Ji Dengtian. Pada saat ini, Ji Dengtian masih shock. Dia tidak mengerti mengapa ilusinya benar-benar tidak berguna pada Zhao Feng. Bagaimana mungkin, Zhao Feng benar-benar dalam ilusi, tetapi dia telah melihat semuanya. Zhao Feng, kamu membuatku marah. Saya pribadi akan mengirim Anda ke kuburan Anda. Secret Lord Hundred Refined memiliki ekspresi yang marah, dan niat membunuh muncul di matanya. Bab 940 tutup pertempuran. Zhao Feng, kamu membuatku marah. Saya pribadi akan mengirim Anda ke kuburan Anda. Secret Lord Hundred Refined memiliki ekspresi yang marah, dan niat membunuh muncul di matanya. Meskipun dia telah mencoba menghentikan Zhao Feng, Ji Bai masih harus menggunakan naga giok untuk melarikan diri. Selanjutnya, lawannya hanyalah seorang junior yang masih di Void God Realm. Tidak ada Tuhan Suci yang mampu menahan penghinaan semacam ini. Bahkan jika Zhao Feng menggunakan arai di Dragon Jade-nya untuk melarikan diri pada titik ini, Secret Lord Hundred Refined akan mengejarnya sampai dia membunuh Zhao Feng untuk menghilangkan rasa malu. Pada saat ini, Ji Dengtian hampir pulih, dan dia mulai panik. Apakah kamu ingin pergi sendiri, atau kamu ingin aku mengirimmu pergi secara pribadi? Kata-kata Zhao Feng berarti bahwa Ji Dengtian adalah target berikutnya. Meskipun dia tidak percaya Zhao Feng memiliki kemampuan itu, hatinya merasa gelisah untuk beberapa alasan. Dewa Suci ratusan halus, bunuh dia. Hu gelombang-gelombang. Secret Lord Hundred Refined bergerak dengan cara yang unik dan memancarkan tekanan dari seorang Dewa Suci, menghancurkan dinding di sekitar mereka. Jari Imperial yang merajalela. Kenaikan Ascension. Petik 2. Secret Lord Hundred Refined menggunakan dua teknik sekaligus, dan hantu kaki yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kekuatan suci melintas di sekitar Zhao Feng dan membatasi kemampuannya untuk bergerak. Pada saat yang sama, jari raksasa yang terbuat dari cahaya keemasan melesat ke depan dengan aura yang merajalela. Secret Lightning Dominating Pang. Zhao Feng menggunakan Scarlet Wings of Lightning untuk melepaskan lonjakan True Yuan dan mendorong dirinya ke atas. Dia mengepalkan tinjunya, dan tinju raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari petir emas berselisih keras dengan serangan Secret Lord Hundred Refined. Menggunakan kekuatan ini untuk mendorong dirinya kembali, Zhao Feng mengepakkan Scarlet Wings of Lightning dan menembak ke arah Ji Dengtian. Bagaimana mungkin? Ketakutan akhirnya muncul di wajah Ji Dengtian. Kekuatan yang ditampilkan pukulan Zhao Feng sebanding dengan teknik Secret Lord Hundred Refined, dan Zhao Feng bahkan memiliki teknik terbang yang mendalam. Saya tidak bisa membiarkan dia mendekati saya. Purple Star Days. Mata Ji Dengtian menyala dengan ungu, dan sumber besar kekuatan mata garis keturunan jiwa melesat ke arah Zhao Feng. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dari generasi sebelumnya keluarga Ji, dia jelas tahu lebih dari sekadar ilusi. Jika ilusi tidak berguna, maka dia hanya akan menggunakan sesuatu yang lain. Zhao Feng langsung merasakan sesuatu, pikiran dan kontrolnya terhadap tubuhnya berkurang. Perasaannya terhadap dunia luar turun juga, dan Scarlet Wings of Lightning sesekali redup, yang disebabkan karena Yuan sejatinya tidak beredar dengan benar. Teknik energi mental yang menciptakan kekacauan dalam jiwa dan indera. Zhao Feng terkejut. Teknik ini mirip dengan mata jiwa es-nya, tetapi arah yang diambilnya berbeda. Mata jiwa es membekukan jiwa lawan dan juga memengaruhi dimensi fisik hingga tingkat tertentu, tetapi diperlukan garis keturunan dengan unsur es. Purple Star Days menciptakan kekacauan di jiwa lawan, dan itu adalah serangan yang lebih mendalam dan terampil yang sepenuhnya berfokus pada jiwa. Setelah kembali berkultivasi, Zhao Feng telah menempatkan kepentingan yang lebih besar pada tubuh petir suci dan garis darah Blood Devil Sun yang sempurna. Kekuatan garis keturunan Ice Water sudah mulai turun terutama karena tekniknya tidak mampu mengejar kemajuan Zhao Feng lagi. Di sisi lain, Purple Star Days Ji Dengtian agak cocok untuk Zhao Feng. Melihat kecepatan Zhao Feng terputus-putus sejenak, ekspresi puas muncul di wajah Ji Dengtian. Bocah ini hanya sedikit tangguh melawan ilusi, tapi dia mungkin belum pernah melihat teknik ilusi yang dapat menyebabkan kekacauan di antara energi mental sebelumnya,
Ji Dengtian mengejek. Setelah Zhao Feng dipukul oleh Purple Star Gaze, Secret Lord Hundred Refined akan bisa menghabisinya dengan mudah. Namun, kilat tiba-tiba melintas di sekitar Zhao Feng. Simbol dewa kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya petir di jiwa ungu kental Zhao Feng berkedip seperti meteorit jatuh sepanjang malam. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan jiwa ungu samar yang telah memasuki jiwa Zhao Feng benar-benar dihancurkan oleh dewa kesengsaraan Zhao Feng yang abadi dan abadi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan muncul di mata kiri Zhao Feng saat ia mengedarkannya secara maksimal. Warna emas gelap melamun tiba-tiba berkedip di mata kiri Zhao Feng. Soul Days, gelombang kuat kekuatan jiwa ungu samar dilepaskan melalui maksud mata Zhao Feng, dan itu menutupi Ji Dengtian. Gelombang, ini, langkah Ji Dengtian menjadi limbung saat dia melihat Zhao Feng dengan kaget. Ini Purple Star Days-ku, seru Ji Dengtian saat kepanikan menyelimuti wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda tahu teknik rahasia keluarga Ji? Petik 2, Ji Dengtian tidak tahu harus berkata apa. Truyuan yang beredar di dalam tubuhnya telah pecah menjadi kekacauan, jadi dia tidak akan bisa menggunakan teknik garis keturunan mata untuk sementara waktu. Ji Dengtian segera mengedarkan Soul Intent dan Eye Intent dalam upaya untuk menyingkirkan teknik ini. Tidak buruk, Zhao Feng tersenyum tipis. Purple Star Days adalah sejenis ilusi, jadi tidak terlalu sulit bagi Zhao Feng untuk meniru itu. Kekuatannya mungkin akan lebih kuat jika dia menggunakannya dengan kekuatan garis keturunan mata jiwa. Gelombang-gelombang, embusan angin kencang muncul. Tidak baik, Zhao Feng terlalu fokus pada mencoba meniru teknik. Pada saat ini, aura tinju suci Hundred Refined telah tiba. Meskipun serangan itu jauh, tubuh petir suci Zhao Feng masih bisa merasakan sakit menyengat, dan cahaya biru kemasannya mulai redup. Perlindungan petir suci. Zhao Feng beredar kekuatan angin petir dan membentuk penghalang petir berderak. Ledakan, pembatas itu hancur, dan Zhao Feng terbanting ke dinding. Gelombang rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Gelombang. Sosok hitam terus mengisi dengan momentum luar biasa, memberi Zhao Feng tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Ekspresi Zhao Feng dingin ketika dia mengedarkan Wind Lightning Truyuan dan mengepakkan Scarlet Wings of Lightning. Dia menjadi seberkas petir merah-merah dan berselisih melawan Secret Lord Hundred Refined. Jika bukan karena fakta bahwa teknik energi mental Ji Dengtian telah memengaruhinya dan menyebabkan kekacauan dengan Truyuannya, mengurangi pertahanan tubuh petir sucinya secara dramatis, Dewa Suci ratusan halus tidak akan mampu melakukan begitu banyak kerusakan. Namun, tidak ada yang penting sekarang karena dia telah mempelajari teknik rahasia keluarga Ji. Zhao Feng diam-diam mengedarkan air dan kayu petir angin untuk menyembuhkan luka yang baru saja diterimanya. Jari imperial yang merajalela, pukulan kekuatan langit yang membara. Sky Silk Shadowless Step. Petik 2, Secret Lord Hundred Refined tidak berhenti sama sekali, dia hanya melanjutkan aliran serangannya. Sosok telapak tangan, dan kaki mengelilingi Zhao Feng. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah sungai. Tubuh petir suci, perlindungan petir suci. Petik 2, Zhao Feng mengedarkan Secret Lightning Body hingga maksimum, dan kilau emas yang cemerlang melintas di sekitar permukaan tubuhnya. Penghalang petir mengelilingi tubuhnya dan menyebabkan angin melolong dan kilat berderak. Zhao Feng tidak peduli teknik apa yang digunakan oleh Secret Lord Hundred Refined, dia akan menangani semuanya secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Perlindungan petir suci di sekitar tubuh Zhao Feng meledak dan melepaskan sambaran petir yang cemerlang yang menyingkirkan semua kekuatan suci di dekatnya. Gelombang. Secret Lord Hundred Refined mengungkapkan senyum dingin. Dia tidak akan tertipu lagi setelah menyaksikan teknik rahasia pertahanan Zhao Feng. Langit menghancurkan pukulan ilahi. Secret Lord Hundred Refined mengondensasi semua inten ke tangan kanannya, dan tekanan yang bisa memanggil badai berkumpul dan melesat keluar seperti gunung yang dilemparkan ke udara. Setelah menggunakan gerakan ini, jelas bahwa aura Secret Lord Hundred Refined menjadi lebih lemah. Tinju kekuatan petir suci. Zhao Feng mengedarkan simbol dewa kesengsaraan dewa dan kilat kuno dalam Crystal Core Dimension-nya. Petir ilahi yang paling asli dan kuat berkumpul di tangan Zhao Feng, dan dia meninju seperti lautan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang kehancuran yang kuat mengirim baik Zhao Feng dan Secret Lord Hundred Refined terbang ke dinding. Wajah Ji Dengtian menjadi pucat pasi.
Dia dengan cepat mundur beberapa ratus meter dari ledakan dengan ekspresi bingung. Pertempuran jarak dekat melawan Secret Lord Hundred halus dan tidak dirugikan. Suara Ji Dengtian bergetar, dia benar-benar tidak percaya. Secret Lord Hundred Refined mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertukaran pertama, dan Zhao Feng juga menggunakan teknik terbangnya untuk meniadakan beberapa serangan Secret Lord Hundred Refined. Namun, sebagai gantinya, Secret Lord Hundred Refined memasukkan semua kekuatannya ke teknik tingkat surga, namun dia hanya setara dengan Zhao Feng. Orang harus tahu bahwa Dewa Suci 100 halus bukan sembarang Dewa Suci, dia berasal dari keluarga Cao, salah satu dari 8 keluarga besar. Keluarga Cao pada khususnya adalah keluarga yang berspesialisasi dalam pertempuran, dan mereka fokus pada kerusakan fisik. Keterampilan pertempuran jarak dekat mereka adalah yang terbaik di antara 8 keluarga. Ini tidak mungkin benar, dia masih memiliki garis keturunan mata berbasis jiwa yang menakutkan, namun dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Dewa Suci dalam pertarungan jarak dekat. Petik 2. Seluruh tubuh Ji Dengtian mulai bergetar. Matanya redup, dan mereka dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan. Dia tidak berani melakukan apapun karena dia mungkin menarik perhatian Zhao Feng, yang akan menyebabkan hasilnya sama dengan Ji Bai. Ledakan, ledakan. Kedua sosok itu melompat keluar dari lubang mereka di dinding dan bertabrakan sekali lagi. Zhao Feng, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Secret Lord Hundred Refined mengertakkan gigi dan mendengus dingin saat dia menggunakan teknik bertarungnya. Dia memandang Zhao Feng sebagai ahli dari tingkat yang sama sekarang. Pertahanan fisik Zhao Feng mengerikan dan bahkan melampaui keluarga Xi. Dia tidak akan bisa menang dalam waktu singkat. Namun, perbedaan antara Void God Realm dan Mystic Light Realm terlalu besar. Tubuh suci alam cahaya mistik memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, dan kekuatan suci cahaya mistik dapat memengaruhi jiwa. Bahkan jika Zhao Feng kuat, dia harus melakukan lebih dari sekedar menyerang, dia juga perlu mempertahankan tubuh petir suci dan menyembuhkan luka-lukanya, yang akan menggunakan yuan sejatinya seperti air yang mengalir di sungai. Hehe, senyum bersemangat muncul di wajah Zhao Feng. Zhao Feng merasa sangat puas bertarung melawan Secret Lord Hundred Refined, dan darah dalam lubuk tubuhnya sudah mulai mendidih. Karena tekanan dari dimensi kuno ini, Secret Lord Hundred Refined hanya bisa menggunakan 40% dari kekuatan pertarungan penuhnya. Zhao Feng tidak menggunakan teknik garis keturunan. Mata jiwa, ia hanya bertarung melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Ledakan, api seperti kaca tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, dan aura panas yang mengerikan dilepaskan. Zhao Feng tampaknya menjadi matahari terik yang mengeluarkan api yang terang. Suhu di dalam jalur mulai naik. Ini adalah Blood Devil Sun Bloodline. Secret Lord Hundred Refined mengungkapkan ekspresi tertegun. Mengapa Zhao Feng memiliki garis keturunan keluarga Tai? Ledakan, ledakan. Zhao Feng seperti penguasa setan yang menyala-nyala saat ia mengepakkan sayap petir dan terbang di sekitarnya. Serangannya sangat eksplosif. Zhao Feng mengayunkan tinjunya dan melepaskan gelombang api berwarna darah yang dikelilingi oleh kilat, dan itu mulai membakar dan mengikis segalanya. Kekuatan itu setara dengan teknik pertempuran Secret Lord Hundred Refined. Begitu mereka bentrok, Secret Lord Hundred Refined merasa bahwa beberapa esensi darah dan energi dalam tubuhnya dihisap oleh Zhao Feng. Sementara itu, warna wajah Zhao Feng pulih sedikit. Meskipun hanya sedikit energi dan esensi darah dari tubuh suci cahaya mistik yang disedot, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat, dan itu sangat membantu mereka yang berada di alam Dewa Void. Ini adalah Blood Devil Sun Bloodline sempurna dari keluarga Tai. Secret Lord Hundred Refined tertegun, dan dia menarik diri dari Zhao Feng. Menjadi seseorang dari salah satu dari 8 keluarga besar seperti keluarga ikatan, dia memahaminya dengan sangat baik.